Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hera dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan terkait analisis aspek akuntansi dan keuangan pada Yayasan Empat Pilar Generasi Bangsa. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Fajar Safitri, Fani Aftiani, Hoirunisa, Natasha Ramadhani, dan saya sendiri Septiana Putri. Yang pertama ada profil Yayasan Empat Pilar Generasi Bangsa. Yayasan Empat Pilar Generasi Bangsa atau YEPGB adalah lembaga nirlaba milik umat atau masyarakat Indonesia yang dapat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum duafa dengan dana zakat, infak, sedekah, serta wakaf, dan dana-dana yang dihalalkan oleh syariat dan legal dari perorangan, kelompok masyarakat, perusahaan, dan lembaga lainnya. Sejarah berdirinya Yayasan Empat Pilar Generasi Bangsa ini yaitu adanya inisiasi para wirausaha muda dari berbagai macam profesi yang memiliki semangat berbagi terhadap sesama. Yayasan Empat Pilar Generasi Bangsa didirikan pada tanggal 21 April tahun 2020 dengan alamat kantor sekretariatnya yaitu di Gang Harapan 2, nomor 33A, RT 8, RW 6, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Berikutnya ada struktur organisasi Yayasan Empat Pilar Generasi Bangsa. Pada saat ini, Yayasan Empat Pilar Generasi Bangsa dibina oleh Pak Fatur Raihan dengan Pak Saiful sebagai wakil, lalu Bu Nurmala sebagai pengawasnya. Untuk yang kemudian diketuai oleh Insinyur Muhammad Dayan sebagai Ketua Umum dari Yayasan Empat Pilar Generasi Bangsa, Ibu Sally Fitriani sebagai bendahara, dan Ibu Rani Syafriani sebagai sekretaris. Di mana dalam menjalankan tugas-tugasnya, Pak Miftahul dibantu oleh dari perwakilan divisi. Yang pertama ada divisi media komunikasi yang diwakili oleh Bu Nuryani, sarjana humaniora, lalu divisi pendidikan Pak Ali Nur Murdani, lalu divisi kesehatan Bapak Muhammad Aji Korib, lalu dari divisi keagamaan yaitu Pak Alif Rizky, divisi logistik dan ekonomi Pak Selo, dan dari divisi sosial ada Pak Kustanto. Lalu selanjutnya, visi dan misi dari Yayasan Empat Pilar Generasi Bangsa. Yang pertama, untuk visinya, membangun generasi bangsa Indonesia menjadi generasi yang fisik, mental, spiritual, menyebarkan kasih sayang terhadap sesama dan lingkungan serta cinta terhadap Tuhan. Manusia yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan kondisi dengan tetap dalam keyakinan terhadap nilai-nilai dasar negara dan para pendiri bangsa. Dan untuk misinya, yang pertama, menanamkan nilai-nilai penghayatan keagamaan dan spiritual. Yang kedua, memberikan pendidikan karakter. Ketiga, memberikan pengajaran kreativitas dan bidang teknologi. Keempat, memberikan pelatihan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kelima, mendirikan istana atau asrama yatim untuk memuliakan yatim atau duafa. Dan yang keenam, menciptakan taman baca sebagai wadah pengembangan karakter dan ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya ada bab pembahasan. Yang pertama mengenai uraian dan analisis penganggaran organisasi Yayasan Empat Pilar Generasi Bangsa. Sumber dana untuk pendapatan anggaran Yayasan Empat Pilar Generasi Bangsa berasal dari sumbangan donasi, dana hibah, dan hasil usaha sendiri dengan menjual sayur-sayuran, buah-buahan yang diproduksi sendiri oleh yayasan yang akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatannya. Setelah mengetahui estimasi pendapatan dan pengeluaran, Yayasan Empat Pilar Generasi Bangsa akan melakukan penyusunan rencana anggaran awal, yaitu melalui kegiatan rapat kerja atau raker di setiap awal periode.
Dalam raker tersebut membahas mengenai rencana anggaran yang akan digunakan dalam 1 tahun. Ketika anggaran sudah disusun dan disetujui dalam raker, Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa akan melakukan evaluasi dan kontrol secara berkala, yaitu setiap 1 bulan sekali untuk memastikan bahwa pengeluaran tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jika ada perubahan atau kebutuhan mendadak yang muncul, Yayasan akan melakukan revisi anggaran. Berikutnya, uraian dan analisis siklus akuntansi keuangan pada organisasi Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa. Dalam siklus akuntansi, sistem akuntansi yang digunakan oleh Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa dalam menyusun laporan keuangannya itu masih menggunakan PSAK 45 secara manual. Hal tersebut dikarenakan Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa sedang menyesuaikan laporan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya, yang dimana laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku atau kaidah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Di mana dalam menyusun laporan keuangan, siklus akuntansi pada Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa dimulai dari yang pertama, tahap pengumpulan berita acara, foto kegiatan, dan bukti-bukti transaksi yang dikumpulkan menjadi jurnal atau dijurnalkan. Yang berikutnya, setelah penjurnalan, Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa melakukan posting ke buku besar sesuai dengan penggolongan akun-akun tersebut. Lalu yang keempat, menyusun neraca saldo sesuai dengan penggolongan akunnya. Yang kelima, setelah menyusun neraca saldo, berikutnya Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa menyusun ayat jurnal penyesuaian, yang dilanjutkan lagi menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, dan yang terakhir ialah menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, uraian dan analisis pengukuran kinerja keuangan organisasi Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa. Kinerja keuangan organisasi Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa sudah menunjukkan hasil yang baik. Setiap pendapatan yang diterima seperti dari donatur akan langsung dicatat untuk menghindarkan kesalahan pencatatan. Begitu pula juga dengan pengeluarannya. Untuk pengeluaran yang dilakukan berdasarkan program-program yang dijalankan. Pencatatan dan penyusunan anggaran Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa dilakukan oleh Ibu Salih Fitriani selaku bendahara. Dengan adanya KPI atau Key Performance Indicator, Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa bisa membantu mengukur sejauh mana program-program yang telah dijalankan seperti yang dirancanakan. Program-program yang telah dirancanakan tidak ingin selesai hanya begitu saja tanpa hasil yang maksimal dan tidak mampu mempunyai hasil yang berjangka panjang. Maka dari itu, Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa menggunakan KPI untuk mengetahui kinerja yang telah dilakukan dari yang telah direncanakan. Pembahasan berikutnya terkait dengan uraian dan analisis akuntansi manajemen dan pengendalian manajemen organisasi Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa. Pengendalian internal yang dijalankan oleh Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa, yaitu dengan melakukan pengawasan terkait program-program yang dijalankan oleh Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa. Nah, peran pengawas di sini sangat diperlukan agar semua program dan kegiatan di Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa itu dapat berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan visi misi yang sudah disepakati. Kemarin berdasarkan hasil wawancara kelompok kami, dijelaskan bahwa dalam kepengurusan organisasi di Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa yang sebelumnya, terdapat oknum-oknum tertentu yang melakukan penyelewengan dengan melakukan pencurian dana. Penyelewengan tersebut sudah sangat tidak sesuai dengan visi misi yang disepakati oleh Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa. Jadi di Yayasan 4 Pilar Generasi
bangsa saat ini itu dibuat kepengurusan organisasi yang baru. Karena di kepengurusan organisasi yang lama itu tuh terdapat masalah terkait dengan penyelewengan dana, yang mana hal tersebut itu dilakukan oleh salah satu pengurus dari pihak Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa. Nah, penyelewengan yang dilakukan itu semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi, sehingga masalah tersebut langsung ditindaklanjuti oleh seluruh pengurus dari Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa, dan mereka sepakat untuk mengeluarkan oknum tersebut dari kepengurusan organisasi di Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa. Maka dari itu, dalam hal pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan program-program di Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa, saat ini semua pengurus sedang membenahi terkait hal-hal yang melenceng dari visi misi yang sudah ditetapkan oleh yayasan. Dan pengurus saat ini akan menyesuaikan dengan SOP yang ada dan sedang memperbaiki terkait seluruh aktivitas manajemen akuntansinya. Selanjutnya ada uraian dan analisis evaluasi program organisasi Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa. Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa memiliki berbagai macam program yayasan, mulai dari program mingguan, bulanan, dan program besar di hari keagamaan. Program-program tersebut dijalankan sudah dengan penganggaran yang jelas, sesuai dengan rapat kerja atau raker yang telah dilakukan di awal periode. Anggaran yang akan dikeluarkan sudah disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan. Program-program yang dilaksanakan akan dimonitoring dan dievaluasi agar program-program tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa meliputi, yaitu ada yang pertama, pemeriksaan terhadap program-program yang dilaksanakan. Yang kedua, ada pemeriksaan terhadap keuangan atau audit keuangan. Yang ketiga, ada pemeriksaan hasil kerja dengan melaksanakan cek fisik dan terjun langsung ke lapangan. Yang keempat, ada pemeriksaan dan pengecekan dokumen atau administrasi. Evaluasi yang telah dilakukan Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa bertujuan sebagai acuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas kegiatan program, dan untuk menyajikan data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya, uraian dan analisis perpajakan organisasi Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa. Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa sudah memahami semua persyaratan perpajakan yang relevan, termasuk tenggat waktu pelaporan, perhitungan pajak yang benar, dan pembayaran pajak yang tepat waktu. Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa sudah melakukan pelaporan pajak tetapi tidak membayar pajak atau beban pajak yang terhitung nihil. Hal tersebut dikarenakan hasil dari laporan keuangan yang masih terus mengalami defisit. Walaupun hasil perhitungan potongan pajak penghasilan dari pegawai tetap yayasan adalah nihil, namun Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa tetap mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak atau KPP melalui pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya kami akan membahas mengenai poster SWOT. Baik, selanjutnya di sini merupakan poster dari analisis SWOT aspek akuntansi Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa. Sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa. Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa atau YPGB adalah lembaga nirlaba milik umat atau masyarakat Indonesia yang dapat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum duafa dengan dana zakat, infak, sedekah, serta wakaf, dan dana-dana yang dihalalkan oleh syariat dan legal dari perorangan, kelompok masyarakat, perusahaan, dan lembaga lainnya. Untuk
Wawancaranya kemarin kita dilakukan di kantor Sekretariat Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa yang terletak di Gang Harapan 2, nomor 33A, RT 8, RW 6, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai SWOT-nya. Untuk strength-nya ini merupakan kekuatan internal Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa, weakness-nya kelemahan internal Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa, opportunities-nya faktor peluang eksternal dari Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa, dan threats-nya faktor ancaman eksternal dari Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Kekuatan dari Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa yang pertama ada Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa sudah mengikuti aturan yang mendasari kegiatan yayasan, yaitu pada pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Lalu yang kedua ada Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa sedang menerapkan ISAK 35 terhadap penyusunan laporan keuangan yang sebelumnya menggunakan PSAK 45. Yang ketiga ada proses penganggaran dan pembuatan program di Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa sudah melalui kegiatan rapat kerja atau raker di awal tahun, sehingga yayasan dapat melaksanakan program setahun ke depan dan melakukan evaluasi pencapaian setiap bulannya. Yang keempat ada Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa telah menggunakan sistem akuntansi dalam mengontrol pemasukan dan pengeluaran. Sistem akuntansi yang digunakan juga memiliki SOP tersendiri dalam memanajemen akuntansi yayasan, sehingga meminimalisir atau menghilangkan terjadinya kecurangan atau penyelewengan. Yang kelima, Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa melakukan pengukuran kinerja dengan Key Performance Indicator atau KPI guna mengukur sejauh mana program-program yang dijalankan sudah tepat sasaran atau belum. Selanjutnya ada weakness, yaitu kelemahan. Nah, di sini terdapat 5 poin kelemahan yang dimiliki dari Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa. Yang pertama yaitu laporan keuangan Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa masih belum transparan. Lalu sistem akuntansi yang digunakan oleh pihak Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa juga masih belum cukup berkembang. Lalu platform digital seperti Instagram, Facebook, dan Twitter dari pihak Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa belum dimanfaatkan secara baik untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa. Selanjutnya masih ada oknum tertentu yang mengambil keuntungan pribadi dari pihak Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa. Dan yang terakhir, kurangnya pengawasan dan kesadaran terhadap pemasukan dan pengeluaran dana oleh pengurus dari Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa. Selanjutnya, untuk opportunities dari Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa, yang pertama, adanya kesadaran setiap pengurus terhadap ini aspek akuntansi dalam Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa. Yang kedua, adanya inovasi yang dilakukan Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa untuk mulai membuat software sistem akuntansi agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan mereka. Yang ketiga, adanya pengurus yang bakat dalam bidang IT untuk membuat software sistem akuntansi tersebut. Dan yang keempat, adanya relasi dan dukungan dari berbagai donatur dalam memberikan dana. Berikutnya ada threats atau ancaman. Pada Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa, dalam ini memiliki 4 ancaman, yaitu yang pertama, transparansi laporan keuangan yang masih tertutup. Hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya jumlah donatur yang masuk ke Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa. Lalu yang kedua, banyaknya yayasan yang bergerak pada bidang yang sama, yaitu pada bidang peduli yatim piatu sebagai generasi bangsa, di mana mereka
sudah memiliki laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Lalu yang ketiga, informasi seputar Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa hanya berupa informasi seputar kegiatan yayasan dan kontak yayasan. Sementara untuk informasi seputar laporan keuangan, berita terkini tentang yayasan masih cukup sulit untuk diakses. Hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah sumbangan atau donatur yang masuk ke yayasan. Lalu yang keempat, munculnya oknum yang bisa melakukan penyelewengan dana terhadap Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai analisis aspek akuntansi dan keuangan serta analisis SWOT pada Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.